warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dipertemukan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang maha bijak, di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita seperti biasa, yaitu belajar ilmu fikih dalam mazhab Hambali. Dan kitab yang kita pelajari atau baca seperti biasa belum berubah, yaitu Al-Ajibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, kekuatan, kesehatan, hidayah untuk bisa menyelesaikan mempelajari kitab ini. Baik ya ikhwan, sebelum kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu kita untuk mengingatkan akan pentingnya niat dalam mempelajari ilmu agama, pentingnya niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan ibadah. Karena inti besar dan sedikitnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tergantung apa? Niat kita. Tergantung niat kita. Kadang amalan yang kecil pahalanya besar, berlipat ganda karena niat. Amalan yang besar pahalanya kecil karena niat. Itu saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, untuk memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita. Barangkali ada yang bengkok, ada ingin tujuan-tujuan yang tidak baik, duduk di majelis yang mulia ini insyaallah, supaya kita diberi pahala yang besar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buah dari kita belajar ini, ya, dapat ilmu. Dapat, selain dapat ilmu, dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Tujuan dapat ilmu. Dapat ilmu untuk apa? Nah ini, untuk diamalkan. Setelah diamalkan, didakwahkan. Sudah. Terus buah yang kita peroleh dari ini semua, kita belajar, kita amalkan, kita dakwahkan apa? Dapat ganjaran dari Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Taib. Jadi di antara niat itu ada yang niat sifatnya sarana, ada yang tujuan. Orang misalnya berdagang, kerja. Kamu ini kerja untuk apa? Untuk bisa menafkahi istri dan anak. Ini tujuan tidak? Tujuan. Tapi tujuan masih sifatnya sarana masih. Tapi tujuan akhir apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Jadi jangan sampai niat kita hanya terhenti di tujuan tapi sifatnya masih sarana. Harus dalam beramal itu niat kita harus sampai pada tujuan akhir. Paham di sini ikhwan? Antum belajar, datang ke sini. Tujuan apa? Menuntut ilmu, supaya dapat ilmu. Terus untuk diamalkan, terus untuk didakwahkan, terus putus. Tidak. Tujuan akhirnya apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan menuntut ilmu, duduk di majlis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum. Kaum di sini ya bisa satu orang, dua orang. Satu orang ya tidak mungkin, maksudnya minimal dua orang majlis ilmu antara guru dan murid, 3 orang 4 orang. Yang mereka ini apa? Yatluna kitab Allah, mereka mempelajari, mengkaji Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka membaca Al-Quran, mengkajinya, yatadaras, saling ajar mengajarkan, mengajarkan, mempelajari. Dan ini yang disebut, ya Ustaz, cuma Al-Quran Ustaz. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mana ilmu yang lain Ustaz? Kita katakan penyebutan Al-Quran di sini mencakup seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Seluruh ilmu yang sifatnya sarana yang bisa mengantarkan kita bisa memahami Al-Quran, maka masuk dalam hadis yang mulia ini. Termasuk diantaranya ilmu fikih. Antum bagaimana bisa paham Al-Quran tidak paham ilmu fikih? Ilmu bahasa Arab, bagaimana antum bisa paham Al-Quran tidak paham bahasa Arab? Jadi jangan pandang enteng, pandang remeh walaupun majelis bahasa Arab. Kalau tujuannya ingin apa? Memahami Al-Quran. Kalau bahasa Arab cuma ingin jadi TKI, pongolang kasih biar. Majelis, majelis dunia. Belajar kiapa mau suka jadi TKI kita. Soalnya saya teman-teman sana banyak orang Arab, jadi saya harus belajar bahasa Arab. Tidak ada tujuan lain, cuma itu. Ini antum remehkan, tidak ada masalah. Ya, tujuannya hanya apa? Dunia. Tapi kalau mempelajari bahasa Arab tujuannya apa? Memahami Al-Quran, memahami hadis. Nah, ini sudah ibadah sudah. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi jangan diremehkan majelis ilmu. Jadi termasuk di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini Al-Quran dan segala ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu, bidang-bidang ilmu yang bisa dengannya kita bisa memahami Al-Quran. Ilmu usul fikih, ilmu yang lainnya dan seterusnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada orang-orang yang belajar itu dan mengajarkan di majelis itu turun apa? Sakinah. Jadi bukan cuma dalam rumah tangga ada sakinah. Ya, kita pernah dengar tuh. Semoga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di majelis ilmu ada sakinah. Apa itu sakinah? Bahasa Arab. Tenang. Sakana yaskunu artinya diam. Kalau bahasa Arab, sukun artinya diam. Artinya sakinah di sini tenang. Termasuk makna sakinah di sini ketika tertimpa musibah, sabar, tenang. Nah, di majelis ilmu yang jelas tenang sudah. Sakinah dapat ketenangan. Antum keluar dari majelis ilmu sudah semulai rupa-rupa yang semua muncul kemari. Pikir keluarga, pikir ini. Oh ada bakal lain tadi, ada macam-macam. Tapi kalau di majelis ilmu masih antum tenang tuh, tenang. Dapat lupa yang lain. Tenang. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, turun sakinah. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi, diselimuti oleh dengan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Rahmat di sini rahmat yang khusus. Karena rahmat ada 2, rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Yang dimaksud ini rahmat yang khusus, yaitu kasih sayang Allah berupa apa? Karunia keimanannya jadi kuat. Jadi kokoh, tenang dalam beriman, bertambah keyakinannya, bertambah imannya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah terus istiqomah dan seterusnya. Wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaikah, kemudian dinaungi oleh malaikat. Haffat, dikerumuni. Haffat itu artinya apa? Dinaungi itu bukan cuma naung dari atas. Dia apa namanya? Dikerumuni lah, dijaga oleh malaikat. Nah, karena di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala ada golongan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari, berkeliling di permukaan bumi ini untuk mencari apa? Majlis zikir. Kalau mereka sudah dapat majlis zikir, sudah dia panggil yang lain. Sini ngoni. Sini kalian. Sudah ini yang Allah, ini yang kita cari ini. Halumu biha. Kasih sini. Ini sudah majlis zikir yang kita cari-cari ini. Paham di sini ikhwan? Nah itu, jadi mereka datang, khusus dia daungi, mereka datang dengar. Taib. Kemudian hafathumul malaikah, jadi dinaungi oleh malaikat, dikerumuni oleh malaikat, malaikat juga datang di situ dengar. Apa fungsi malaikat ada dengan tidak ada? Antum tahu kehadiran malaikat adalah keberkahan. Kehadiran malaikat adalah rahmat. Makanya di rumah yang ada anjing, ada gambar, ada anjing, ada gambar makhluk bernyawa, malaikat rahmat masuk tidak? Tidak, menunjukkan kehadiran malaikat di suatu tempat itu adalah tanda rahmat, berkah. Makanya di bulan Ramadan, di malam apa ini? Lailatul Qadar, siapa yang turun? Malaikat yang turun. Turun dalam jumlah sedikit, tidak jumlah yang sangat banyak. Jadi turunnya malaikat, kehadiran malaikat menaungi kita, bergabung dengan kita, di sekitar kita, itu menunjukkan berkah. Paham ini? Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah memuji orang-orang yang ada di majelis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di atas sana. Fil malail a'la, malaikat yang ada di atas, paling atas, malaikat terpilih. Disebut-sebut nama orang-orang yang ada di majelis. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang yang terus istiqomah menghadiri majelis ilmu, mempelajari ilmu agama. Tayyib ya ikhwan. Sampai di mana kemarin? Pertanyaan yang 34 ya. 33 selesai toh? Taib, saya ingatkan lagi yang kedua. Tadi ingatan yang apa? Saya ingat tadi poin pertama. Yang kedua, pelajaran ya ikhwan yang sudah lewat antum ulang-ulang. Ada iskal, tulis. Nanti tanya di majelis kalau aku dapat. Baca lagi, ada yang kurang paham, bikin apa? Tulis. Untuk ditanya di majelis lagi begini. Ya, jangan dibiarkan karena kadang lewat. Ini saya tidak paham. Ini saya tidak paham. Terus dibiarkan. Ada penuntut ilmu tidak paham, dibiarkan. Ini bukan penuntut ilmu yang akan berhasil, tidak akan berhasil. Taib ya ikhwan, kam mubtilatut tayammum, diulang-ulang pelajaran yang sudah kita lewati ikhwan. Kalau tidak hilang. Berapa pembatal tayammum? Wa mahi, apa saja dia itu? Nah, di sini poin kali ini berbicara tentang perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Khamsatun mubtilatuhu khamsatun, kata beliau. Perkara yang membatalkan tayammum ada 5. Kita ingat ya, ada 5. Wahia al-awwal, yang pertama, ma abtalal wudu'a, ma seluruh, abtalal wudu'a yang membatalkan wudu.
seluruh yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Mudah-mudahan antum masih ingat perkara yang membatalkan wudu. Sudah lewat ini. Semuanya itu membatalkan tayamum. Kentut misalnya. Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Keluarnya sesuatu apa saja dari dua jalan. Ini umum sekali itu. Kalau mau disebut satu-satu banyak. Segala yang keluar dari dua jalan. Kemudian menyentuh kemaluan. Kemudian apa lagi? Keluar najis dengan jumlah yang banyak, dengan volume yang banyak. Kemudian makan daging onta. Kemudian apalagi hilang akal. Nah, semua yang membatalkan wudu ini juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, wa wujudul ma'i. Adanya air. Nah, ini untuk orang yang bertayamum karena tidak ada air. Begitu ada air, maka tayamumnya batal. Paham di sini, ikhwan? Tiada air misalnya sebelumnya. Kemudian dia tayamum. Setelah tayamum muncul air. Dapat air dia. Maka tayamumnya batal. Baik sebelum melakukan ibadah maupun sementara melakukan ibadah. Jadi ada tiga kondisi. Ada air ini sebelum melakukan ibadah, sementara melakukan ibadah, dan setelah melakukan ibadah. Dua perkara batal tayamumnya. Yang pertama, sebelum melakukan ibadah. Misalnya dia tayamum ingin sholat. Sebelum sholat sudah ada air, berarti batal. Dia harus berwudu. Atau sementara sholat. Allahu Akbar. Pas rakaat yang terakhir. So mulai at-tahiyatu. Datang dari pemain tua. Kakak, so ada air ini, apa ini? 1 gelong, saya so bawa kamar. Bilang sama suaminya sementara sholat. Sholat antum batal karena tayamum batal tayamum, otomatis batal sholat. Kemudian kondisi yang ketiga, setelah menunaikan apa? Ibadah. Setelah menunaikan ibadah, tayamumnya batal. Artinya ibadah tadi yang dia sudah kerjakan tidak batal, artinya sah. Setelah dia sholat sempurna, salam, assalamualaikum warahmatullahi, ada air, muncul air. Sholatnya batal atau tidak? Tidak. Paham di sini? Nah, tapi di semua keadaan ini, tayamumnya batal, baik sebelum, sementara maupun setelah. Paham ya? Nah, cuma ada saya sebutkan itu pengaruh sementara melakukan ibadah. Pengaruhnya setelah melakukan ibadah, tayamumnya batal. Ada air, bagaimana sholat yang sebelumnya setelah dia kerjakan? Sah. Baik, kemudian wa khurujul waqti. Pembatal yang ketiga, keluar waktu. Keluar waktu artinya waktu sudah lewat, sudah selesai. Batal tayamumnya. Pada pertemuan sebelumnya termasuk syarat sah untuk tayamum masuk waktu. Keluar waktu batal tayamum. Misalnya antum wudu masuk waktu zuhur, tayamum, bukan wudu, tayamum.
Setelah tayamum sholat, tidak melakukan pembatal sama sekali. Pembatal apa? Yang membatalkan tayamum. Pas keluar waktu apa? Waktu zuhur selesai, maka tayamum batal. Antum tayamum sholat apa? Subuh. Pas keluar waktu subuh, kapan itu? Terbit matahari, tayamum batal. Paham di sini maksudnya? Nah, ini maksudnya wa khurujul waqti, keluarnya waktu. Kemudian wa zawalul udhril mubihi. Yang keempat, zawalul udhril mubihi. Hilangnya udzur yang membolehkan tayamum. Hilangnya udzur yang membolehkan tayamum. Yang keempat ini, orang yang bertayamum karena ada udzur, walaupun ada air. Ada air, hanya saja udzur, dia menggunakan air. Sakit misalnya, ada luka dan seterusnya. Dia tayamum. Kalau uzurnya ini hilang, sembuh, maka tayamumnya batal. Selama uzurnya masih ada, masih bisa tayamumnya tidak batal. Selama tidak melakukan pembatal tayamum yang lain. Paham ya? Selama tidak kentut, tidak tidur, tidak pegang kemaluan, tidak kencing, berak dan seterusnya. Paham di sini ikhwan? Ya, keempat ini hilang udzur, maka tayamum batal. Wajib pakai air, wudu atau mandi. Kemudian yang kelima, khal'u nahwil khuffi in tayammama wa huwa labisuhu. Pembatal yang kelima, mencopot yang semisal khuf. Nahwil khuf, yang semisal khuf, maksudnya khuf termasuk. Perkataan beliau yang semisal khuf artinya apa? Khuf dan yang semisal khuf. Seperti apa? Jabiro, ya kan, perban, sorban. Nah, in tayammama wa huwa labisuhu, kalau dia bertayamum, ketika dia bertayamum menggunakan sepatu tadi, sepatu atau yang semisalnya, yang dibolehkan maksudnya, seperti jabirah, maka tayamumnya batal. Paham di sini? Misal dia ketika menggunakan sepatu, dia dalam keadaan apa ini? Suci. Dia gunakan sepatu suci. Setelah dia pakai sepatu, batal. Artinya batal, kentut dia, batal wudunya kan? Nah, begitu dia mau berwudu tidak ada air, apa yang dia lakukan? Tayamum. Setelah dia tayamum, dia lepas sepatunya, maka tayamumnya batal. Paham di sini, Pak Ferry? Alhamdulillah. Jadi khal'u nahwil khuffi in tayammama wa huwa labisuhu, melepas atau mencopot khuf atau yang semisalnya kalau saat dia tayamum dia menggunakan khuf tersebut. Paham di sini ikhwan? Paham ya? Alhamdulillah. Lanjut. Faslun fi izalatin najasati. Masuk fasal yang baru. Izalatin najasah, menghilangkan atau membersihkan najis. Ini termasuk bab yang penting dalam kitab Thaharah. Termasuk bab yang penting
pembahasan penting dalam apa? Dalam taharah, yaitu cara menghilangkan najis, membersihkan najis. Ini ada tata cara khusus, harus kita ketahui. Nah, kalau tidak menyebabkan ibadah kita, sholat kita tidak sah nanti. Nah, kalau kita membersihkan najis tidak sesuai syarat sah yang ditetapkan oleh syariat. Kata beliau, kaifa yathurul mutanajjisu, bagaimana cara menjadi bersih al mutanajjis, bagaimana benda yang asalnya suci menjadi najis itu bisa suci kembali. Perkataan beliau mutanajjis yaitu benda yang suci yang kena najis. Bagaimana caranya dibersihkan? Bukan najis, kalau najis itu sendiri tidak bisa dibersihkan. Artinya najis mau dibuat jadi suci tidak bisa. Anjing misalnya, bagaimana cara supaya anjing jadi suci? Tidak bisa. Tai misalnya toh, kotoran manusia. Bagaimana caranya kotoran ini jadi suci? Tidak bisa. Paham di sini yang dimaksud? Kotoran tadi itu nempel di benda yang suci. Kemudian bagaimana cara membersihkan kotoran tadi itu, najis tadi, supaya benda yang suci ini kembali menjadi suci. Idza kanatin najasatu, kata beliau, al jawabu idza kanatin najasatu minal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima yughsalul mutanajjisu sab'a marratin ihdahunna bi turabin tahurin. Kata beliau, ini yang pertama, kalau najis tersebut minal kalbi wal khinzir, dari anjing dan babi. Kalau najis tadi adalah berasal dari anjing dan babi, najis yang menempel di benda yang suci maksudnya. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahirkan dari keduanya. Apa yang terlahirkan dari keduanya. Terlahirkan dari keduanya bagaimana? Misalnya kawin silang misalnya, antara anjing misalnya dengan babi. Atau ada hewan yang lain dikasih kawin dengan anjing, keluar dari anak hasil perkawinan anjing dengan kambing misalnya, keluar. Bisa terus sekarang kan. Anaknya tadi juga hasil dari perkawinan antara anjing dengan hewan yang lain ini juga dihukumi seperti anjing atau babi, sama juga. Au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya, dari anjing saja atau babi saya, maksudnya yang dikasih kawin. Yughsalul mutanajjis, maka caranya dicuci benda yang kena najis tadi, najis dari anjing atau babi tadi, sab'a marratin, 7 kali cuci, 7 kali cuci, 7 kali bilas, 7 kali basuhan, sama. Ihdahunna biturabin tahurin, salah satunya dengan menggunakan tanah tahurin yang tahur, menggunakan tanah yang tahur. Paham di sini yang pertama? Paham ikhwan ya? Nah, jadi kalau kita ulang, najis tersebut berasal dari anjing atau babi atau hewan yang terlahir dari keduanya ini. Najis apa ini? Apa sekedar air liurnya? Tidak, semuanya yang berasal dari anjing dan babi. Liurnya, tainya, kincingnya, keringatnya, apanya, muntahnya sama, terhukumi sama seperti liurnya, sama semua.
yaitu dicuci berapa kali? Dibersihkan berapa kali? Dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah yang tahur. Salah satunya dengan tanah yang tahur. Tanah tahur berarti mengeluarkan apa? Tanah yang najis, tidak boleh. Tercampur najis tidak boleh. Tanah yang tahur. Tapi bagaimana caranya? Tanahnya ini apakah kering? Tanah kering. Yaitu tanahnya ditaruh air, dilumuri dengan air. Bukan kering-kering gitu, bukan. Tanahnya taruh air, terus digosok. Sudah kayak pecek bahasa kita, baru dilumuri di tempat yang kena najis tadi, najis dari anjing atau babi tadi. Setelah itu baru dibilas berapa kali? 7 kali. Antum bilas 7 kali. Jadi bukan tanahnya kering-kering ditempelkan atau digosok, bukan. Tanah yang sudah ditaruh air. Baik, ini yang pertama. Cara yang pertama untuk najis yang berasal dari anjing atau babi. Kemudian yang kedua, wa in kanat min ghairi dzalika, kalau najis itu bersumber dari selain keduanya, selain babi dan anjing ini, selain keduanya, berarti umum ini, selain keduanya, semua jenis najis. Yughsalu sab'an bil ma'i faqat, kata beliau, dicuci 7 kali dengan air saja. Dicuci 7 kali dengan air saja. Artinya tanpa pakai tanah. Tanpa pakai tanah, seperti kotoran manusia. Apalagi benda-benda yang najis, bangkai. Apalagi yang lain? Darah yang mengalir. Nah, ini caranya dicuci sampai berapa kali? 7 kali ya ikhwan. Cuma 1 kali tapi bersih Ustaz, tidak sah. Tidak sah. Harus 7 kali di mazhab Hambali. Terus cebok berarti harus 7 kali Ustaz, karena ini membersihkan najis. Iya, harus minimal 7 kali. Artinya kalau sudah 7 kali sudah bersih, berarti cukup. Belum bersih ya antum harus tambah lagi sampai bersih. Itu maksudnya 7 kali minimal. Tidak boleh kurang dari 7 kali. Walaupun antum lihat sudah bersih 3 atau 4 kali, tidak sah, belum sah. Harus ditambah sampai 7 kali. Paham ini? Dalilnya mana? Ya, nanti insyaallah. Dalilnya kias, dikiaskan dengan najis dari anjing dan babi. Najis anjing babi berapa kali? 7 kali, tapi ditambah tanah. Selain itu dikiaskan, tetap 7 kali, cuma tidak pakai tanah. Paham ini? Ini soal kias-kias bagaimana Ustaz? Ya sudah, Imam Ahmad berkias. Bukan sebab berkias itu. Imam Ahmad. Paham di sini ikhwan? Baik, kemudian paham ya? Ya harus 7 kali. 7 kali dibasuh, dicuci. Wa yakfi fi bauli sabiyyin lam ya'kulit ta'ama nadhuhu wa ghamruhu bil ma'i. Kemudian jenis yang ketiga, cara yang ketiga, cukup fi bauli sabiyyin, dalam membersihkan kencing bayi lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan, yang belum makan makanan. Nadhuhu, nadah itu artinya di apa? Dikasih lumuri dengan air. Gomruhu sama ini, nadhuhu gomruhu itu artinya sama, dilumuri dengan air. Bilma dengan air. Nadhuhu gomruhu artinya dilumuri.
Bahasa kita dikasih percik. Ini cuma bahasa. Maksudnya di sini dikasih lumur dengan air. Misalnya area ini kena kincing, bayi laki-laki yang belum makan, atau bagian sini misalnya pipis misalnya. Terus cara membersihkannya seperti apa? Antum cukup ambil air, kasih lumur. Usahakan air ini mencakup seluruh area yang kena tadi itu. Kalau ada sebagian yang belum kena, belum sah. Harus semuanya. Walaupun tidak diperas. Dilumuri saya pakai air sudah. Ringan ya. Cara membersihkannya ringan. Tapi kalau saya tidak nyaman Ustaz, tetap saya cuci ya, tidak ada masalah. Ini kita berbicara kadar yang wajib. Kadar yang wajib yang dengannya sudah sah. Jadi kalau antum sudah lumuri, antum boleh pakai sholat. Kalau antum cuci, antum peras pakai sabun kasih hilang bau, itu cuma bab membersihkan. Sama seperti antum keluar tai hidung kasih bersih, bukan karena membersihkan yang najis, cuma bab kebersihan biasa, kebersihan. Bukan membersihkan sesuatu yang najis. Paham ya di sini, Pak Mugni? Alhamdulillah. Itu yang berapa ini? Ketiga. Yang keempat. Jadi yang ketiga tadi khusus untuk kincing bayi laki-laki yang belum makan. Berarti di sini bayi perempuan tidak masuk di sini, biar dia belum makan. Kincingnya seperti biasa harus dicuci 7 kali pakai air. Kemudian yang keluar lagi dari definisi ini, walaupun bayi laki-laki tapi sudah makan makanan, bahkan bubur sun termasuk. Terus formula Ustaz masuk ini, formula makanan itu masuk. Yang dimaksud ini dia hanya minum apa? Minum ASI dia. Bukan tidak makan, maksudnya tidak ada yang masuk sama sekali, mati nih ada. Maksudnya hanya ASI. Kalau antum kasih formula yang lain, susu, formula apa, itu masuk makanan sudah itu. Itu sudah kincingnya harus dicuci 7 kali pakai air. Paham di sini? Bayi laki-laki keluar bayi perempuan belum makan, berarti keluar yang sudah makan. Cukup dilumuri area yang kena najis itu pakai air, walaupun tidak dicuci, tidak diperas. Wa tathuru ardun wa nahwuha bi izalati ainin najasati bil ma'i. Kemudian cara yang keempat, untuk jenis yang keempat ini, tathuru menjadi suci ardun tanah, wa nahwuha dan yang semisal dengan tanah. Sebentar saya jelaskan. Bi izalati ainin najasati, dengan menghilangkan zat najis tersebut. Bil ma'i, pakai air. Menjadi suci tanah atau yang semisal dengan tanah. Apa yang semisal dengan tanah? Yang semisal dengan tanah yang di atas permukaan bumi ini apa? Batu, ya kan? Tanah, batu. Yang nempel dengan tanah lagi apa? Lantai, pondasi. Kemudian apa ini? Dinding. Yang penting dia nyambung ke tanah. Jadi wanahhuha antum tulis, tanah semisal dengan tanah, lantai, dinding. Dinding ini maksudnya yang nyambung ke tanah, ya. Dinding yang bukan kayu, bukan. Dinding beton yang dari tanah. Kemudian bebatuan.
Itu maksudnya wa nahwa. Cara membersihkan najis yang ada di atas tanah ini, permukaan tanah, lantai, dinding, beton, kemudian apa lagi? Batu. Bi izalati ainin najasati, dengan menghilangkan zat najis tadi di permukaannya, bil ma, pakai air. Sampai hilang. Kadarnya berapa kali? Cukup 1 kali. Kalau dengan 1 kali hilang sudah cukup. Jadi tidak dipersyaratkan 7 kali sebagaimana di tempat yang lain. Jadi najis yang kena di atas tanah dan yang sejenisnya, ini ada perlakuan khusus cara membersihkannya, yaitu cukup dibersihkan pakai air sampai hilang. Tidak dipersyaratkan 7 kali sebagaimana yang kena di badan, kena di pakaian, kena di bejana, kena di kayu dan seterusnya. Ini harus 7 kali. Kalau di tanah dan yang sejenisnya cukup 1 kali. Kalau dengan 1 kali hilang. Kalau tidak hilang ya harus tambah sampai bersih, sampai hilang. Paham di sini ikhwan? Hatta walaupun najis ini najis yang berasal dari anjing dan babi. Kalau dia di atas tanah, di atas lantai, di atas batu, cukup 1 kali sampai bersih. Kalau tidak bersih 1 kali, antum tambah 2 kali, 3 kali. Artinya tidak dipersyaratkan harus 7 kali sebagaimana najis yang kena di benda yang lain. Cuma sebagaimana apa? Najis yang kena di benda yang lain. Baik. Paham di sini? Ikhwan? Nah. Baik, berarti berapa di sini? Ada berapa jenis? Jadi cara membersihkan najis, kesimpulannya tergantung jenis najis tersebut dan tergantung tempat kena najis tadi, tempat yang terkena najis. Ya kan? Tergantung tempat yang kena najis, tergantung jenisnya. Untuk dari jenis babi dan anjing berapa kali? 7 kali disertai dengan tanah. Tanah di awal atau di akhir terserah, mau di akhir atau di awal. Yang afdol di awal. Kalau antum pakai di akhir ya sah saja. Cuma afdol di awal. Paham ya ikhwan? Nah, itu najis dari apa? Dari babi dan anjing. Kemudian yang kedua, untuk najis yang selain anjing dan babi. Ingat, babi maksudnya ini semua, liurnya, keringatnya, taiknya, kincingnya itu maksudnya masuk. Muntahnya masuk tetap 7 kali dengan disertai dengan tanah. Selain ini, selain babi dan anjing ini cukup, selain babi dan anjing ini harus 7 kali. Paham ini? Harus 7 kali. Kalau antum bersihkan baru 5 kali bersih, tidak cukup, harus tambah 2 kali lagi. Biar antum lihat bersih, tidak sahih, tambah 2 kali lagi, dibilas 2 kali. Paham di sini ikhwan? Nah, ini untuk apa? Jenis najis yang selain anjing dan babi. Kemudian jenis yang ketiga, kincing najis dari kincing bayi yang belum makan. Cukup dilumuri dengan air. Harus mencakup semua area yang kena najis tadi ya. Dia najis. Kincing bayi ini najis, cuma cara membersihkannya seperti tadi, diberi keringanan. Kenapa diberi keringanan? Ya begitulah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering pegang anak-anak, iya kan? Iya. Terus Ustadz, ini kenapa dibedakan yang laki-laki perempuan? Ustadz, sama anak laki-laki juga dipegang juga sama dia anak perempuan. Bukan di sini. Hah? Antum mau belajar kenapa begini, kenapa begitu, itu di
bukan di level ini. Nanti insyaallah. Baik. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, najis seluruhnya tanpa terkecuali yang terkena di atas tanah, di atas bebatuan, di atas lantai, di mana dinding yang nyambung dengan tanah maksudnya. Paham ini? Nah, semua najis, yaitu cukup satu kali, kalau bersih dengan satu kali cukup sah. Paham ini ikhwan? Kalau tidak cukup tambah. Cuma tidak dipersyaratkan kalau yang di atas tanah ini tidak harus 7 kali. Kalau dengan satu kali bersih, zatnya bersih, sudah. Paham di sini ikhwan? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau najisnya bukan najis yang cair, ya antum harus apa? Harus cungkel. Kayak tai orang misalnya, antum siram ya tidak bisa. Harus diangkat, pindahkan, dipendam di dalam tanah. Paham ini? Atau buang di tempat pembuangan kotoran. Paham ini? Paham ya? Nah, tanah yang mana yang wajib kita bersihkan ini? Apa seluruh? Orang harus cari-cari tanah mana ada najis, orang kasih bersih. Antum keliling seluruh apa di sini? Daerah isimu ini. Yang dimaksud, yang wajib antum bersihkan tanah yang ingin antum tempati untuk sholat, bukan seluruh permukaan tanah antum bersihkan. Ketika antum mau sholat di sebuah tempat, antum lihat ada kotoran di situ atau najis di situ, maka wajib dibersihkan. Paham ini? Saat antum lewat, antum lihat tai anjing misalnya di dekat-dekat sawah di situ, wajib antum kasih bersih? Tidak wajib. Yang wajib tempat yang antum ingin sholati. Misalnya di masjid, misalnya kena di sini, ya wajib bersihkan. Orang pakai sholat di sini. Paham ini? Di dekat situ, dekat jalan, wajib antum kasih bersih? Tidak. Karena di situ bukan tempat untuk sholat. Kalau kita kasih bersih, paling bab apa? Menjaga jangan sampai memudaratkan orang lain, kena pakaiannya mereka, sandalnya mereka, itu saja. Paham di sini ikhwan? Baik. Kemudian lanjut, matahiru wa ma an-najisu minal hayawani. Matahiru wa man najisu minal hayawani. Apa saja yang tohir, yang suci, waman najisu, dan apa saja yang najis, minal hayawani, dari hewan-hewan. Hewan di sini umum ya ikhwan. Bahasa kita kalau hewan berarti binatang toh. Hewan di sini umum, termasuk manusia. Hewan, hayawan adalah makhluk hidup, makhluk yang punya roh. Paham ini? Nah, termasuk manusia masuk di sini. Kata beliau, ma la yu'kalu lahmuhu minat tayri wal bahaimi mimma fawqal hirrati najisun. Apa la yu'kalu, yang dimaksud ma di sini apa? Hewan. Seluruh hewan, la yu'kalu lahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya, maksudnya haram dimakan dagingnya. Minat tayri, baik dari hewan unggas, burung, wal bahaimi, dan ternak.
mimma fawqal hirrati, dari yang ukurannya lebih dari kucing, najisun, maka dihukumi najis. Semua hewan yang haram dimakan dagingnya adalah najis. Tapi hewan yang ukurannya di atas atau lebih dari kucing, ukuran penciptaannya, ukuran hewan itu di atas dari kucing. Nanti untuk kucing sama dengan kucing, di bawah dari kucing itu suci. Paham di sini, ikhwan? Nah, contohnya apa di sini? Contohnya anjing, ya kan? Anjing, babi kan haram, dagingnya haram dimakan. Berarti dia najis. Apalagi yang lain? Harimau halal dimakan? Haram, berarti najis. Harimau najis. Apalagi singa, najis karena haram dagingnya, berarti dia najis. Jadi kaidah di mazhab Hambali gampang, semua hewan yang haram dimakan najis. Tapi ada ikatan, yaitu yang ukurannya di atas dari kucing. Kalau ukurannya sejajar dengan kucing atau di bawah dari kucing, suci. Tapi dengan ikatan lagi kalau masih hidup. Paham ini, ikhwan? Kucing haram dimakan. Halal dimakan kucing? Haram. Secara kaidah masuk dia berarti najis. Dikecualikan ini kucing. Kucing dikecualikan, dia suci. Yang hewan yang semisal kucing, penciptaannya sama, modelnya besarnya sama, ukurannya sama, juga dihukumi suci walaupun haram dimakan. Dengan syarat masih hidup. Atau yang dibawa dari kucing seperti tikus. Tikus najis apa suci? Suci dengan syarat masih hidup. Kalau sudah mati, sudah meninggal, berarti bangkai, masuk bangkai, najis. Selama dia masih hidup, dia suci. Sama kucing juga suci selama masih hidup. Kalau kucing mati ya sudah bangkai, najis. Paham di sini, ikhwan? Cicak selama masih hidup najis atau suci? Suci. Paham ini? Ini apa, bahas tikus suci, najis, cicak. Ini butuh kita tahu hukumnya, ya kan? Misalnya ada anak tikus misalnya masuk di pupuji cicak, antum sholat, setelah sholat, ada cicak ini di dalam pupuji ini, anak cicak kecil misalnya bertelur habis menetas. Masuk cicak. Salat kita sah tidak? Sah. Kenapa sah? Nah, kalau cicaknya masih hidup. Kalau cicaknya mati, berarti salat kita tidak sah karena bangkai tadi yang kita bawa. Begitu juga tikus. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Wa madunaha kal fa'rati tahirun, dan apa atau hewan yang dunaha ukurannya di bawah dari kucing, kal fa'rati seperti tikus, tahirun dihukumi suci walaupun haram dimakan dagingnya. Baik, paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Wa kullu maitatin najisatun illa maitatul adami atau maitatul adami wassamaku, illa maitatul adami wassamaku wal jaradu wa malada malahu sa'ilun kal aqrabi. Seluruh bangkai najisatun dihukumi najis. Seluruh bangkai dihukumi
najis. Apa itu bangkai, ikhwan? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Kalau disembelih secara syar'i bukan bangkai. Antum nyembelih kambing, antum bilang ini bangkai kambing? Tidak boleh. Paham ini? Kalau dia sudah disembelih bukan bangkai itu. Bangkai meninggal atau mati tanpa disembelih secara syar'i. Paham ya? Illa kecuali, ini dikecualikan. Jadi seluruh bangkai dihukumi najis. Illa kecuali maitatul adami, bangkai manusia. Bangkai manusia. Walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir, bangkai orang kafir suci, tidak najis. Kalau jatuh di sumur jatuh di sumur mati misalnya, bangkai kan? Najis kira-kira? Najis air yang ada di sumur? Tidak, karena bangkai manusia tidak najis. Wassamaku, kemudian samak, bangkai ikan, najis. Bangkai ikan suci. Ini yang dikecualikan ini, kaidahnya seluruh bangkai adalah najis, kecuali yang pertama bangkai manusia, yang kedua bangkai ikan, yang ketiga bangkai al-jarad. Apa al-jarad? Belalang. Al-jarad belalang. Ar-rabi, yang keempat, wamala damalahu sailun. Wamala, dan hewan la dama lahu sailun, yang darahnya tidak mengalir. Sail mengalir, dama darah. La dama lahu sailun, yang darahnya tidak mengalir. Kal aqrabi, seperti akrab. Apa akrab? Skorpion, kalajengking. Akrab itu kalajengking. Kalajengking bangkainya suci karena darahnya tidak mengalir. Belalang belalang memang ada hadisnya. Seperti apa ya, ikhwan? Hewan yang darahnya tidak mengalir: nyamuk, laba-laba, kecoa, apalagi kalajengking, apalagi kepiting, lalat. Itu tidak najis. Semut tidak najis. Kalau cicak mengalir itu. Coba antum pentung, darahnya mengalir. Cicak masuk najis. Tayyib. Mazhab Hambali najis cicak karena darahnya mengalir. Tayyib, paham di sini, ikhwan? Ini bangkai yang dikecualikan, dia suci. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Jadi kalau ada banyak sekali semut atau nyamuk misalnya mati di kantong orang, di kantong kita, banyak sekali, 100 ekor misalnya, antum pakai sholat pakaian antum bisa? Tidak bisa, karena tidak najis. Kemudian ma hukmul khariji mimma yu'kalu lahmuhu. Apa hukum al-kharij, yang keluar, sesuatu yang keluar, mimma yu'kalu lahmuhu, dari hewan yang dimakan dagingnya. Dari hewan yang dimakan dagingnya, maksudnya halal dimakan. Selesai kita dari hewan yang haram dimakan dagingnya, ya kan? Hewan yang haram dimakan dagingnya kaidahnya adalah najis. Paham di sini?
kaidahnya najis kalau ukurannya di atas dari kucing. Berarti kalau yang kucing, semisal kucing, di bawah kucing suci selama hidup, semasa hidup. Nah, pembahasan berikutnya ini tentang sesuatu yang keluar dari hewan yang halal dimakan. Kalau hewan yang halal dimakan ya jelas dia tidak najis, seperti kambing, ayam. Dia tidak najis. Taib, yang akan beliau bahas ini apa yang keluar dari hewan ini. Ma ukila lahmuhu fa bauluhu wa rawthuhu wa kullu kharijin minhu tahirun. Ma, semua, ukila lahmuhu, semua hewan yang dimakan dagingnya. Fa bauluhu, kencingnya, wa rawthuhu, taiknya, wa kullu kharijin minhu, dan seluruh apa yang keluar darinya. Apa itu yang keluar darinya? Muntah, cairan-cairan apa saja yang keluar dari hewan yang halal dimakan ini. Apa saja yang keluar, tahirun, suci. Jadi kambing DP tai suci, DP kincing suci. Onta, kemudian apa lagi? Sapi, kincingnya, taiknya suci. Ingat, suci belum suci bukan berarti boleh dimakan. Tidak semua yang suci boleh dimakan. Bukan, kita tidak cerita halal dimakan, tidak halal dimakan ini. Kita cerita najis atau tidak. Tanah ini suci apa najis? Suci, boleh dimakan. Besi, plastik, suci apa najis? Boleh dimakan? Tidak boleh, haram makan, bahaya. Paham ini? Nah, begitu juga tai kambing, kencing kambing, tai sapi, kencing sapi dan seluruhnya dari hewan yang halal dimakan. Tai ayam apa? Itu suci, tidak najis. Paham ini, ikhwan? Ingat, bukan boleh dimakan. Kalau antum tanya apa hukum makan tai kambing, haram. Paham ini? Karena menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan hukumnya haram dimakan. Tai sapi. Kita bahas ini najis apa tidak. Karena hukumnya berkaitan dengan sholat. Taib, paham di sini ikhwan? Kalau hewan yang haram dimakan najis, kincingnya najis, taiknya najis. Makanya kucing taiknya najis, muntahnya najis, kincingnya najis kucing. Walaupun tubuhnya tidak najis selama dia masih hidup. Taib. Illa dama wal qayha, kecuali darah dan nanah. Qayh, nanah. Nanah itu masuk darah yang membusuk, ya kan? Mana ahli kesehatan? Nanah itu adalah darah yang membusuk. Kecuali darah dan nanah. Paham ini? Darah dan nanah. Apa maksudnya? Darah dan nanah ini dihukumi najis. Berarti sesuatu yang keluar dari hewan yang halal dimakan, semuanya dihukumi suci, termasuk manusia lain. Semua hewan yang halal dimakan, yang keluar darinya suci, kecuali darah dan nanah dihukumi najis. Pahamin ikhwan? Jadi kambing antum potong, darahnya keluar, najis itu. Makanya haram dimakan. Saya dengar ada orang ambil darah tadi dia ambil tuh, yang sudah menggumpal itu dia goreng, dia bikin kerupuk, haram itu, najis. Sepakat para ulama, darah yang mengalir adalah najis, haram dimakan. Taib, paham di sini ikhwan? Jadi kecuali darah dan nanah. Darah nanah najis, selain itu suci, yang keluar dari hewan yang halal dimakan. Lakin akan tetapi yu'fa an yasirihi fis shalah, tapi dimaafkan an yasirihi dari yang ukurannya volumenya sedikit, fis shalah, di dalam salat.
dimaafkan yang volumenya sedikit, darah tadi maksudnya. Paham ini? Nah, itu yang dimaafkan, darah. Kalau volumenya sedikit. Adapun tai, kincing biar sedikit tidak boleh. Najis harus dibersihkan. Kalau darah dikecualikan. Walaupun dia najis, paham ini? Coba tai tadi salah paham saya. Sudah tukar-tukar. Kalau kincing apa tadi itu suci. Ini yang dikecualikan darah dan nanah, najis. Dari darah dan nanah ini dikecualikan lagi kalau ukurannya volumenya sedikit maka dimaafkan. Misalnya apa? Sedikit. Antum nyembelih kambing, keciprat sedikit di pakaian, sedikit. Antum pakai sholat sah. Paham di sini? Atau darah antum sendiri sedikit sah. Paham di sini, ikhwan? Ini yang dimaksud. Kalau ukurannya sedikit, volumenya sedikit, maka dimaafkan. Contohnya lagi darah-darah yang menempel di daging tadi. Antum nyembelih daging, nyembelih kambing, sapi, kan ada darahnya itu nempel di urat-uratnya, di mana nempel kan? Itu dimaafkan. Paham ini? Dimaafkan. Baik, ikhwan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ikhwan. Jika ada yang kurang difahami, silahkan ditanya. Sebelum kita tutup majelis. Baik. Pak Mugni, ada pertanyaan Pak Mugni? Tidak ada. Pak Ferry, ada pertanyaan? Ya, silahkan. Ya. Di pesawat itu bisa atau bisa di pesawat ada air kan? Ada air di toiletnya, itu ada air. Berarti kalau sholat mau di toilet pesawat boleh cuma dibasuh, tidak sampai di air. Soalnya kan lantai pesawat kan agak buangnya agak sempit. Kalau mau dinaikkan kayak di wastafel agak susah gitu, Ustaz. Kalau misalnya cuma dibasuh bisa, Ustaz? Tidak bisa dibasuh maksudnya? Maksudnya diusap, dilumuri pakai air, tidak bisa. Harus mengalir. Basuh itu artinya air mengalir di anggota wudu. Tidak bisa diangkat bisa itu kan? Angkat kan kakinya. Taruh di tangan begitu. Baru kakinya ditaruh di atas klosetnya itu. Supaya airnya mengalir ke sana. Bisa. Airnya kan mengalir ke situ nanti. Ada air kan? Taib. Ini panjang ini ya. Curhat ini atau apa ini? Somba curhat ini panjang sekali. Taib, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya atau apa yang harus kita lakukan apabila kita menemukan anak anjing yang masih bayi yang sudah ditinggalkan oleh induknya? Apa kita merawatnya sampai anak anjing ini sudah bisa mencari makanan sendiri, atau sudah bisa berjalan, beraktivitas, atau kita membiarkan anak anjing begitu saja tanpa diperlakukan apa-apa? Tapi dipelihara di luar rumah, Ustadz, jauh dari lingkungan rumah. Tapi kalau sudah bisa berjalan-jalan akan dilepas di alam bebas. Haram, tidak boleh. Jawabannya apa? Haram, tidak boleh dipiara begini. Baru Ustaz mati kesebiar. Yang penting kita bukan kita yang membunuh. Sebiar saja. Kalau Allah inginkan dia hidup, ya hidup. Paham sini, kawan? Dilarang memelihara, merawat anjing, pahalanya dikurangi 1 hari itu 1 kirot.
haram. Tidak boleh piara anjing. Biar di luar rumah, biar suruh piara apa orang, tidak boleh. Paham ini? Misalnya di Jakarta itu anjing, nanti saya yang kirim-kirim DP doi ke sana, dapat dosa itu. Piara itu DP nama, tidak boleh. Paham ini? Biar bukan kita yang rawat secara langsung, kita yang suruh, kita yang yang nafkahi, haram gitu, dapat dosa gitu, tidak boleh. Terus bagaimana ya, kasih biar saja itu anjing, kita mau pikir-pikir anjing. Masih banyak ini penuntut ilmu di sini butuh buku mau piara anjing. Iya kan? Masih banyak masjid yang butuh sumbangan. Piara anjing itu kan antum butuh butuh waktu, habis waktunya ngurus, terus berinteraksi dengan anjing, baru mau sapu-sapu, apalagi masih kecil dia segemas-gemas, sudah semua tidak boleh. Paham ikhwan? Haram. Saya kasih alternatif, piara ayam saja. Kalau tidak ada ayam, tidak ada kambing, tidak ada hewan-hewan yang halal, ya. Ya, haram, tidak boleh piara anjing. Terus itu Ustaz, ada dalil Ustaz, itu wanita yang hadisnya itu wanita yang yang mengambilkan minum Ustaz untuk anjing Ustaz. Oh begitu, boleh ini dijadikan dalil? Bukan dalil. Ini kalau dalil ini belum jelas, paham ini? Memberi makan kepada anjing, ya kan? Memberi makan kepada anjing yang kita lihat lewat, misalnya kehausan kita beri, ya kan? Ini bukan berarti dirawat, bukan dirawat. Ini Pak ambil ini Pak, sampai di rumah dibikin kandang, dikasih makan, dirawat. Lain, paham? Apalagi hadis ini yang memberi makan tadi, memberi minum itu ditentang oleh dalil yang jelas yang melarang memelihara anjing. Dalil yang melarang memelihara anjing tegas, ya kan? Dalil yang wanita penzina ini memberi minum itu masih samar. Paham ini? Masih samar. Samar apa? Bisa jadi ini dipahami juga bisa dipelihara, bisa juga dipahami bukan dipelihara, hanya sekedar kasih minum saat ketemu. Bertemu kita lihat kehausan, ya kan? Lapar kita kasih makan, habis itu kasih biar. Paham ini? Nah, berarti jadi kita ambil dalil untuk memelihara dengan hadis ini itu samar hukumnya. Paham ini? Masih jauh, ada kemungkinan bisa jadi itu bukan pembolehan untuk memelihara. Kenapa? Karena ditentang oleh dalil yang umum, yang jelas, tegas melarang memelihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, maniktana kalban. Siapa yang memelihara, iktina itu memelihara, merawat. Yang kusumin ajrihi kiroton kullayaum, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 1 kirot. Innalillahi. Haram, tidak boleh. Kalau kita di jalan lewat ada anjing misalnya terikat misalnya kan, kena tado, paham tado? Itu tado ini ranjau. Biasa ranjau untuk bahan wakang babi biasa orang. Kena ranjau misalnya, kena antum lewat, antum lepas. Kasih sayang sama hewan, lepas. Habis itu lepas. Bukan antum ambil bawa ke rumah kasih, bukan, lepas saja sudah. Biarkan dia mencari makanan sendiri. Anjing so jago, bisa kasih makan bisa cari makanan sendiri. Artinya Allah yang sudah kasih rezeki mereka. Paham di sini? Nah, paham di sini ikhwan? Nah, tayyib. Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Gimana cara menghilangkan najis yang pernah dipakai? Apa ada 7 kali atau 1 kali saja? Bagaimana? Cara menghilangkan najis yang pernah dipakai. Apa dengan cara 7 kali di air atau? Iya, harus 7 kali. 7 kali dicuci. Kena di sini, misalnya kincing, antum ambil, tidak perlu semuanya cuci, yang area situ saja, siram 1 kali, peras. Ada yang netes, sudah terhitung 1 kali. Antum taruh air lagi, peras lagi, netes 2 kali, begitu. Paham ya? Nah. Begitu caranya. Kalau yang benda yang diperas, kalau benda yang tidak bisa diperas ya cukup alirkan air di situ sebanyak 7 kali. Seperti papan, tidak bisa diperas papan. Jadi antum siram 1, siram lagi 2 sampai 7 kali. Kalau yang bisa diperas, peras. Pakaian diperas lah. Kalau antum tidak peras, cuma sekedar alirkan air begitu, belum dihitung itu. Antum harus peras. Keluar air, nah hitung 1 kali. Taruh air lagi yang kedua, peras 2 kali. Paham ya? Apa ya? Alhamdulillah. Selesai ya? Kita lanjutkan ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Bijak, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, mengisi hidup kita dengan bertobat kepada Allah, dengan amalan-amalan soleh, sehingga kita diwafatkan di atas kebaikan, insyaallah, di atas amalan soleh, di atas apa? Husnul khatimah, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab hadirnya kita di majelis ilmu ini, menerima amalan kita, membesarkan amalan kita, melipat gandakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.